Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Sofyana, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana syariah. Secara umum, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi reksadana syariah itu sendiri adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik berupa akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Begitu pula penggunaan dana investasi sebagai wakil sohib almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan pengguna investasi. Jadi reksadana syariah itu mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya itu sesuai dengan syariat Islam, yang misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik-pabrik yang mengandung alkohol, contohnya seperti daging babi, minuman keras, dan jasa keuangan konvensional seperti itu. Jadi selanjutnya di sini ada reksadana syariah berdasarkan konsep syariah. Nah, salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dilakukan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip reksadana syariah ini menggunakan dua akad. Yang pertama ada akad mudharabah dan yang kedua ada akad qiroh. Kemudian reksadana syariah itu memiliki jenis dan karakteristik. Yang pertama itu ada beberapa karakteristik operasional berdasarkan dari pengertian reksadana syariah. Yang pertama mempunyai dewan syariah dan yang kedua mempunyai hubungan antara investor dan perusahaan haruslah berdasarkan dengan akad mudharabah, dan yang ketiga kegiatan usaha atau investasi dilakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terus kemudian yang kedua itu ada pembagian reksadana berdasarkan bentuk hukum. Nah, di Indonesia itu ada dua bentuk hukum reksadana. Yang pertama itu ada reksadana perseroan atau PT reksadana. Terus yang kedua itu ada reksadana berbentuk kontra investasi kolektif. Nah, itu reksadana KIK. Terus kemudian yang ketiga itu ada pembagian reksadana berdasarkan sifat operasional. Nah, berdasarkan sifat operasionalnya ini, reksadana dapat dibedakan menjadi reksadana terbuka dan juga reksadana terluar. Terus yang terakhir di sini ada pembagian reksadana berdasarkan jenis investasi. Nah, jenis investasi ini ada 4 kategori. Yang pertama ada reksadana pasar uang, terus kemudian ada reksadana pendapatan tetap, dan yang ketiga reksadana saham. Terus yang terakhir ada reksadana campuran. Jadi selanjutnya di sini ada perbandingan antara reksadana secara konsep umum dan secara konsep syariah. Nah, perbedaan utama antara reksadana syariah dan reksadana konvensional ini terletak pada pemilihan aset yang membentuk portofolio. Dana konvensional ini tentu saja hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan dan risiko dalam mengatur portofolio investasi. Sementara untuk reksadana syariah itu harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan di samping tingkat keuntungan dan resikonya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai reksadana syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.